siapapun mereka manusia, yang tidak pernah memberikan komitmen, memberikan paksaan kepada dirinya untuk belajar sesaat, demi Allah dia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidup. هصير احسن ولا يمنعني شيء مدام راسي حي بسوي اللي علي هصير احسن بما اني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت هصير احسن ولا يمنعني شيء مدام راسي حي بسوي اللي علي هصير احسن بما اني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت ماني خايف ولاني واقف انا ماشي وقلبي شايف التحدي ادواه عندي حتى لو بصعب واقسى مواقف. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh yang Allah berikan pada kehidupan kita, karena sesungguhnya memang tidak semua perkara bisa kita miliki, tetapi sesungguhnya setiap perkara yang kita miliki masih bisa kita syukuri. Yang menjadi sumber kebahagiaan itu bukan sebanyak apapun yang kita miliki. Banyak orang yang bisa memiliki apa yang dia mau, dia tinggal tunjuk, dia tinggal melihat, dia tinggal melirik, dia bisa mendapatkan apapun itu. Tapi ternyata belum tentu dia mendapatkan kelapangan pada kehidupan mereka. Banyak yang mengakhiri kehidupan dengan tragis. Banyak di antara mereka yang harus menelan pil sebelum dia tidur. Dan banyak sekali perkara berat yang dia jalani, walaupun dia bisa mendapatkan apapun yang dia mau. Inilah yang menjadikan kita memahami betul bahwasanya sumber kebahagiaan itu bukan sebanyak apapun yang kita miliki, tetapi sumber kebahagiaan adalah apa yang kita syukuri. Orang yang bersyukur pada pasangan hidupnya atas lebih dan kurangnya, dan itu terus diasah setiap harinya, maka dia tidak akan pernah melihat pasangan orang lain. Siapapun yang bersyukur terhadap rumah yang dia miliki, maka rumah itu terasa lapang walaupun sempit dan tidak terlalu luas secara meter. Tetapi dia merasakan kelapangan yang lebih besar daripada dinding temboknya. Siapapun yang bersyukur atas anaknya, maka dia akan memahami betapa bahagia yang dia miliki ketika memiliki anak, terlepas dari kelebihan dan kekurangan. Karena sumber kebahagiaan itu bukan list yang kita miliki pada benda yang kita dapatkan, tetapi sumber kebahagiaan adalah apa yang kita selalu syukuri. Semoga seluruh dari kita, termasuk saya, termasuk yang ada di Pertamedika, bukan hanya bersyukur pada baju, bukan hanya bersyukur pada pasangan, bukan hanya bersyukur sama anak, tapi bersyukur juga pada profesi yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini termasuk yang kita syukuri supaya lapang apa yang kita lakukan di tempat pekerjaan. Karena sesungguhnya bisa jadi apa yang kita lakukan, kadang-kadang kita terbawa emosi, terkadang kita menjumpai banyak problem yang silih berganti datang pada kehidupan kita, yang menjadikan kita akhirnya merasa kesal dengan profesi kita. Tanpa kita sadari profesi yang sedang kita jalani, ternyata impian sebagian orang ketika melihat kita dari kejauhan. Maka pastikan ada kesyukuran pada profesi yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan itulah sumber kebahagiaan dan mata air ketenangan kita peroleh pelan-pelan diberikan oleh Allah. Kepada Allah kita bersyukur. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba menyampaikan sebuah materi untuk membangun karakter kita sebagai seorang muslim. Karena ketika kita menjadi seorang muslim, kita tidak hanya dituntut supaya kita banyak sholat. Kita bukan hanya dituntut untuk banyak ibadah, tapi kita dituntut memiliki karakter-karakter positif, sebagaimana karakter yang dibangun di dalam kitabullah dan sunnah. Saya membaca sebuah keterangan di dalam sebuah penjelasan buku, bahwasanya ada sebuah penjelasan itu Al-Quran dan personality. Ternyata di dalam buku itu dijelaskan bahwasanya semangatnya Al-Quran, semangatnya hadis adalah membentuk karakter-karakter positif pada kehidupan manusia. Inilah yang menjadi kunci sukses. Kenapa?
peradaban Islam itu justru memuncak setelah Rasulullah SAW wafat. Karena Rasulullah itu membentuk karakter para sahabat dengan karakter yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Dan wafatnya Nabi tidak meredupkan mereka, tetapi justru dengan wafatnya Nabi semakin tunas-tunas yang diasah oleh Nabi, diajari oleh Nabi, diberikan pendidikan Nabi menjadi luar biasa. Dengan karakter kuat yang dimiliki para sahabat, sampai para sahabat mampu mengemban dan memikul amanah di dalam menegakkan dan menjayakan agamanya. Nah, inilah yang kita dapatkan. Agama ini tidak melulu bicara tentang ibadah maghdoh, tetapi agama ini bicara tentang karakter. Karakter untuk jujur, karakter untuk amanah, karakter untuk disiplin, karakter untuk membuang sifat malas itu merupakan hal yang dibangun di dalam kehidupan iman. Makanya salah satu yang kita tadaburi, kalau kita mentadaburi dzikir pagi dan dzikir sore itu kan salah satunya Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung diri dari sifat malas. Dari dzikir saja kita sudah cukup tahu dan cukup mengerti bahwasanya ketika kita berlindung dari rasa malas itu berarti agama ini memberikan sebuah atmosfer supaya kita memiliki sebuah karakter yang positif di dalam penghambaan kita pada kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas tentang bagaimana menjadi muslim hebat dalam kehidupan kita. بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر لو كنت ناسي تذكر سيرة نبينا وفكر اسمع كلام وتفاءل بشر ولا تنفر ووحد الله في قلبك قادر في عسرك يسر صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه. Kemarin kita telah membahas bahwasanya salah satu di antara pembentukan karakter positif pada kehidupan kita adalah ketika kita menyelesaikan PR internal pada diri kita. Karena setiap manusia memiliki potensi dan kecondongan kepada perkara yang buruk. Kecondongan untuk berpikir negatif, kecondongan untuk mengikuti nafsu, kecondongan untuk mendolimi, itu merupakan karakter-karakter negatif yang ada pada kehidupan manusia. Ditempelkan kecondongan pada perkara itu pada sifatnya manusia, supaya bisa menjadi ujian bagi manusia itu. Apakah dia mampu berinteraksi pada kecondongan buruk yang ada pada dirinya dan melejitkan potensi dirinya. Disitulah kita paham tidak ada potensi yang kita miliki yang terbaik pada kualitas kehidupan kita sampai kita menyelesaikan satu persatu kecondongan jiwa kita pada sesuatu yang negatif. Yang positif itu ketika yang negatif kita selesaikan dengan cara yang benar, sebagaimana yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Sekarang kita akan membahas, setelah kita kemarin membahas bagaimana kezaliman, hawa nafsu, maka kita membahas sifat yang berikutnya. Salah satu di antara kendala diri yang dimiliki oleh kebanyakan manusia, setelah diterangkan bahwasanya kebanyakan manusia itu condong berbuat kezaliman, maka kita mendapati pada ayat yang sama, yaitu adalah surat Al-A'raf ya 72, pada surat Al-Ahzab 72, di situ diterangkan bahwasanya salah satu karakter manusia itu adalah mereka itu bodoh. Allah menyampaikan kepada kita di akhir surat Al-Ahzab 72, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan manusia itu jahul. Jahul itu adalah bodoh. Kemarin kita sudah membahas zalum, bagaimana penjelasan tentang kezaliman, apa yang menyebabkan kezaliman, dan bagaimana sikap kalau kita terzalimi. Sekarang kita membahas
yaitu kendala diri pada diri manusia itu disifati oleh Allah. Manusia itu bukan hanya zalim, tetapi dia adalah jahula. Jahula itu bodoh. Maka ketika kita membedah ayat ini pada narasi kehidupan yang kita jalani, maka sesungguhnya menyadari diri kita menjadi bodoh itu penting. Makanya salah satu pilar kebaikan manusia itu ketika manusia itu merasa bodoh. Ketika manusia dikatakan oleh Allah pada surat Al-Ahzab 72 bahwasanya manusia itu dalam kondisi yang bodoh, maka Allah ingin menyampaikan pada ayat ini, kata para ulama, bahwasanya manusia itu harus selalu merasa bodoh pada kehidupan mereka, dan kebodohan itu kalau mereka menyadari bahwasanya kendala diri manusia, bahwasanya mereka itu bodoh, yang menjadikan mereka akan menghargai setiap ilmu yang datang pada kehidupan mereka. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya paham betapa kebodohan itu merupakan salah satu kendala diri yang terdapat pada setiap manusia di dalam kehadiran mereka di dunia, maka mereka memiliki sifat yang mereka bawa semenjak mereka lahir. Mereka itu dalam kondisi yang bodoh. Maka ketika manusia itu memahami dirinya bodoh, sebagaimana yang Allah sampaikan, bisa menjadikan akhirnya kita itu melahirkan banyak kebaikan, banyak poin yang bisa kita lakukan, supaya kita bisa memperoleh sesuatu yang baik dari kebodohan kita. Karena penegasan Allah ketika manusia itu dikatakan bodoh oleh Allah, itu ada satu kebaikan yang harusnya kita petik dari status yang Allah sampaikan ini. Tapi sebelum kita menyampaikan ini, tentunya kita harus paham ketika Allah menerangkan manusia itu bodoh, maka itu sebenarnya merupakan bagian dari ujian Allah kepada manusia, supaya manusia itu terlihat bagaimana komitmennya dia untuk membebaskan kebodohan pada dirinya. Nah, ini yang menjadi penting. Dan inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami ternyata pensifatan bahwasanya manusia itu memiliki kecondongan mereka itu menjadi bodoh, ada banyak kebaikan. Sekarang mari kita bedah kebaikan-kebaikan yang kita bisa peroleh ketika kita menyadari diri kita bodoh, sebagaimana yang Allah sampaikan. Kendala diri kita ini memang bodoh. Maka yang pertama, pada suatu hari Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, sholawat kita kepada Rasulullah. Poin kebaikan yang kita peroleh ketika manusia itu menyadari kebodohan, orang yang menyadari kebodohan itu berarti dia akan menghargai prosesnya untuk belajar, untuk membebaskan dirinya dari setiap kebodohan yang ada pada kehidupan mereka. Karena kebodohan itu mendekatkan kita kepada tepi jurang yang bisa menjerumuskan kita kepada dalamnya jurang yang bisa merusak kehidupan kita dan kualitas kehidupan kita. Orang yang merasa bodoh itu akan selalu belajar. Orang yang mereka mengetahui bahwasanya mereka dirinya bodoh, itulah yang menjadikan mereka berproses untuk mendapatkan referensi supaya dia terbebas dari kebodohan mereka. Makanya tidak membahayakan kehidupan selama kita memiliki sifat sebagaimana tipe pembelajar. Makanya saya yakin juga di kantor Pertamedika ini tidak akan membahayakan masalah yang akan ditemui oleh Pertamedika selama setiap karyawan yang ada pada institusi ini, mereka merupakan manusia tipe pembelajar. Ketika mereka menyadari bahwasanya Allah itu sudah menegaskan manusia itu bodoh. Dan akhirnya disitulah kita paham kenapa
kedudukan pencarian ilmu memiliki kedudukan yang sangat besar dan pahalanya besar di sisi Allah. Karena kebodohan itulah yang bisa menjadikan kerusakan pada kehidupan kita. Setan itu memiliki banyak pintu untuk menyesatkan manusia. Tapi pintu pertamanya setan itu datang dari pintu kebodohan. Makanya memperdaya manusia yang bodoh itu sangat lebih mudah bagi setan. Tidak perlu menguras tenaga dan tidak perlu menghabiskan banyak ide dan gagasan. Kalau yang dihadapi setan itu adalah orang yang bodoh. Karena gampang bagi setan menyesatkan orang yang bodoh. Makanya sampai kita mendapati perkataan bahwasanya mautu alimin wahidin ahabba ila syaitan min mauti sab'ina abidin. Matinya satu orang yang berilmu lebih disenangi oleh setan daripada matinya 70 orang yang ahli ibadah. Ketika ahli ibadah itu tanpa ilmu. Kenapa? Karena orang yang tanpa ilmu lebih mudah diperdaya daripada orang yang punya ilmu. Ya. Makanya seorang mukmin itu harus memiliki karakter pembelajar. Kebodohan itulah yang menjadikan banyaknya penipuan. Karena banyak orang yang bodoh dan tidak hati-hati. Sebagaimana penipuan dilakukan orang zalim ketika menipu dan biasanya objek dari penipuan itu adalah orang yang tidak berhati-hati dan tidak waspada atas kebodohannya, itu pula yang dilakukan oleh setan. Makanya setan itu paling senang ketika manusia itu bodoh. Terutama dalam urusan akhirat mereka. Sehingga akhirnya tidak ada kualitas yang bisa ditampilkan ketika manusia tidak mau untuk belajar. Makanya kata Imam Syafi'i, man lam yaduk dullat ta'allumi atau man lam yaduk murat ta'allumi tajarra dulla jahli tula hayatihi. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan siapapun yang tidak pernah memberikan siapapun yang tidak pernah betul-betul memberikan kemauan untuk belajar sesaat, dia akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Dia akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Kalau mereka tidak mau untuk belajar. Dan akan banyak kerusakan yang ditimbulkan ketika orang sudah dalam kondisi bodoh. Makanya kalau kita ditanya, apa yang kita harus lakukan untuk bangsa ini? Ya mencerdaskan anak bangsa dan mencerdaskan anak umat. Ini yang perlu dilakukan. Karena sesungguhnya ketika kita selalu dianggap masyarakat yang bodoh, kita akan selalu diperlihatkan dengan berbagai macam kejadian yang menurut kita tidak masuk logik dan tidak masuk logika. Kebodohan itu sumber dari berbagai macam kejahatan. Kedzaliman selalu mencari orang yang bodoh. Setan selalu mencari yang bodoh. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya memahami poin yang pertama. Ketika Allah menetapkan bahwasanya manusia ketika diciptakan dan dilahirkan memiliki karakter kebodohan yang ada pada diri mereka, kebodohan itulah yang harus dibebaskan dengan memiliki sifat pembelajar, terutama dalam urusan akhirat sebelum dalam urusan dunia. Makanya kita mengingat apa yang disampaikan oleh Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad itu berkata kepada kita, manusia dalam pusaran ilmu itu terbagi menjadi 4. Ada manusia yang tahu dirinya tahu, lalu dia beramal dan mengajarkan ilmunya. Ada manusia yang tidak tahu kalau dirinya tahu. Orang semacam ini harus diingatkan. Lalu supaya dia tahu dirinya adalah tahu, supaya mengajarkan. Ada yang ketiga, ada orang yang bodoh tetapi dia tidak tahu kalau dirinya, ada orang yang bodoh tapi tahu dirinya bodoh, makanya dia berusaha untuk belajar. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, Maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. macam peristiwa, yang mana peristiwa itu Satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, Tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr. Yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya, Itu berisi di dalamnya air. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا
صديقا في المدى. Ada yang keempat, ada orang yang bodoh, yang tidak pernah tahu dirinya bodoh, tetapi merasa tahu. Sehingga orang semacam ini banyak debat, banyak bantah, banyak perkataannya daripada kadar akalnya. Dan orang semacam ini seburuk-buruk manusia dalam pusaran ilmu. Kalau kita tarik dari 4 klasifikasi manusia yang dikatakan oleh Khalil bin Ahmad, maka ada 2 yang kita patut soroti. Kebodohan itu 2, ada bodoh yang bagus, ada bodoh yang tercela. Bodoh yang bagus itu kalau manusia merasa bodoh, dia merasa bodoh. Akhirnya dia belajar. Prioritas yang pertama belajar urusan akhirat, yang kedua belajar pada prioritas profesi yang dia pelajari. Supaya kebaikan dan kualitas itu selalu datang dengan usaha keras untuk membebaskan dirinya pada pusaran kebodohan. Makanya orang kalau tahu merasa dirinya itu adalah bodoh, itu baik. Orang yang tahu dan dia merasa dirinya bodoh tidak banyak debat, tidak banyak komen, tidak banyak bantah. Ketika dia berhadapan dengan maklumat, ketika berhadapan dengan informasi, ketika berhadapan pada referensi, maka dia akan membuka hatinya untuk menerima setiap kebaikan dari informasi, maklumat, dan referensi. Kalau dirinya merasa bodoh. Jadi merasa bodoh itu ternyata tidak gampang. Tidak setiap orang dalam diri manusia itu memahami perkataan Allah bahwasanya zaluman jahula, manusia itu bodoh. Belum tentu setiap orang itu merasa dirinya bodoh. Yang justru mayoritas masyarakat itu pada klasifikasi yang keempat. Kebanyakan manusia itu tidak pernah merasa bodoh. Dia merasa tahu, akhirnya banyak bicara, banyak membantah, banyak berdebat pada sesuatu yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, terutama dalam urusan akhirat. Ini kita sering jumpai. Banyak orang bicara tentang agama, bicara tentang akhirat, padahal dia tidak mengerti apa-apa tentang apa yang dia pelajari. Akhirnya, yang terjadi dari kekacauan yang kita sering dapatkan di banyak komunitas dan banyak perkumpulan disebabkan ikutnya orang yang bodoh tetapi dia merasa tahu, lalu ikut berkomentar dan memaksakan apa yang dia sampaikan. Ini sumber sebuah kerusakan. Ya. Makanya ketika kita diberikan sifat bodoh, belajar. Kita dituntut untuk menjadi tipe pembelajar. Seorang muslim itu tipe pembelajar yang harus membebaskan mereka dari basic penciptaan yang Allah berikan kepada manusia. Manusia diciptakan bodoh supaya mereka keluar dari zona kebodohan yang mereka miliki menuju kepada referensi yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya ilmu, sering saya sampaikan berulang-ulang di banyak kesempatan, ilmu itu membebaskan kita dari blind spot pada kehidupan kita yang tidak kita ketahui dengan mata, kepala, dan akal kita, kecuali ilmu yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Makanya semakin orang itu berilmu, semakin sempit blind spot pada area kehidupannya ketika dia semakin paham ilmunya. Semakin orang tidak berilmu, semakin besar blind spot pada kehidupannya yang semakin menjadikan dia terjatuh pada titik lemahnya dan menyebabkan terperosoknya dia kepada kerusakan. Setiap manusia itu pasti memiliki blind spot. Ya, pasti memiliki blind spot. Dan manusia itu memiliki banyak sekali blind spot pada kehidupan ketika Allah sudah menegaskan pada surat Al-Ahzab 72. Zaluman jahula. Kamu ini zalim lagi jahil. Zalim lagi jahil. Maka setiap manusia memiliki itu. Ya. Blind spot ini yang sering saya ambilkan sebuah contoh yang sederhana. Seorang Cristiano Ronaldo, Mike Tyson, kenapa mereka masih perlu pelatih? Cristiano Ronaldo perlu pelatih. Contohnya pernah dilatih oleh Mourinho. Atau Mike Tyson dilatih oleh De Amato. Kenapa seorang Mike Tyson memerlukan pelatih yang bernama De Amato yang secara fisik jauh lebih lemah daripada Mike Tyson? Karena De Amato bisa melihat blind spotnya Mike Tyson ketika bertanding yang tidak bisa dilihat oleh Mike Tyson sendiri. Yang bisa melihat titik lemahnya dan titik butanya seorang Mike Tyson itu yang De Amato. Lalu memberikan masukan-masukan apa yang harus dilakukan Mike Tyson ketika berada pada area blind spotnya. Kenapa Cristiano Ronaldo secara karir, pencapaian, prestasi itu lebih baik daripada Mourinho? Tapi kenapa dia memiliki pelatih yang secara kualitas cemerlangan prestasi lebih baik Cristiano Ronaldo? Karena pelatih itu bisa melihat titik blind spotnya seorang Cristiano Ronaldo yang tidak bisa dilihat oleh beliau sendiri ketika lagi bertanding di area hijau.
Itulah manusia. Manusia itu memiliki banyak blind spotnya. Makanya dengan mempelajari sesuatu, memiliki sifat tipe pembelajar, maka tipe pembelajar itu merupakan modal sebuah kualitas pada kehidupan. Kualitas kehidupan itu bukan masalah kaya dan tidak kaya. Itu masalah kaya dan tidak kaya itu masalah bagian dari irisan takdir. Tapi kualitas kehidupan kita dimulai dari sebuah komitmen kita untuk mempelajari, belajar. Dan tipe seorang mukmin dengan karakter sejatinya itu adalah tipe pembelajar. Dia itu tipenya harus tipe pembelajar. Dia terus belajar. Dan Allah berikan kepada orang yang berilmu sesuatu yang tidak Allah berikan kepada mereka yang tidak berilmu. Kalau mereka sudah keluar dari area kebodohan. Makanya pada surat Al-Maidah ada yang menarik ini, perenungan, dan perenungannya sering saya sampaikan. Bapak dan Ibu tahu nggak tentang masalah fikih pemeliharaan anjing berburu? Tentunya seorang muslim boleh nggak memiliki anjing pemburu? Boleh. Tentunya tidak ditempatkan di rumahnya, di kandang-kandang yang jauh dari rumahnya. Maka anjing pemburu ini memiliki hukum yang berbeda dengan anjing liar yang tidak pernah kita latih menjadi anjing pemburu. Anjing pemburu, ada anjing liar, itu memiliki pandangan fikih dan hukum fikihnya. بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويقلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير Anjing pemburu, ketika kita latih bagaimana berburu, kita lemparkan daging, lalu dia mengejar. Kita latih untuk mengenali bagaimana targetnya. Sampai akhirnya anjing itu layak untuk kita ajak di dalam berburu ke hutan. Maka ketika anjing itu kita latih, lalu kita ajak dia ke hutan, kita melihat target mangsa kijang yang kita ingin dapatkan, kita lemparkan anjing, kita lepaskan anjing. Lalu anjing itu menerkam kijang tersebut, lalu kijang itu ambruk. Maka terkaman anjing yang kita latih dengan ilmu bagaimana berburu, maka terkamannya itu halal. Terkamannya itu halal. Kalau itu diterkam sama anjing yang kita latih dengan ilmu. Ketika sebelum menjadi anjing pemburu kita latih bagaimana berburu, maka terkaman anjing liar itu, maka terkaman anjing pemburu yang kita latih dengan training, maka apa yang dia terkam itu halal secara hukum sembelihan. Halal dia.
Tapi kalau ada anjing liar, kita masuk ke hutan, lalu mengagetkan sekerumunan anjing yang sedang menerkam seekor kijang, lalu kijang itu ambruk, diterkam sama anjing liar ini, lalu kita punya senjata senapan angin, lalu kita menembakkan senjata senapan angin ke langit. Jedor! Gitu. Lalu seluruh anjing liar itu kaget dan mereka berlari menyelamatkan diri. Lalu yang tertinggal adalah kijangnya dalam kondisi mati, maka hukum terkaman anjing liar itu hukumnya haram untuk dimakan. Kenapa Allah bedakan? Padahal sama-sama objeknya diterkam sama anjing. Karena yang membedakan adalah yang satu dilatih, yang satu tidak dilatih atau liar. Imam Qurtubi lalu menyampaikan sebuah sudut pandang yang sangat indah tentang masalah hukum, masalah anjing berburu pada surat Al-Maidah. Beliau berkata, kalau anjing saja Allah bedakan antara anjing yang berilmu, yang dilatih dengan training, dan Allah bedakan dengan anjing liar yang tidak pernah tersentuh dengan ilmu dan dilatih dengan ilmu, ternyata dibedakan hukum terkaman anjing itu, padahal itu cuma anjing, apalagi manusia. Untuk menunjukkan kepada kita betapa besarnya proses kualitas manusia itu dimulai dari ilmu. Dan ini dalam kaidah umum pun berlaku. Berapa banyak sebuah institusi, sebuah komunitas, tempat pekerjaan akan melejit semua angka prestasinya kalau tim pada tempat itu mereka berkarakter sebagai karakter pembelajar. Dan berapa banyak keburukan-keburukan yang didapatkan, kerusakan, kerugian didapatkan sama orang-orang yang mereka berkomitmen bertemu tetapi tidak memiliki tipe sebagai pembelajar. Ya, karena memang manusia itu pada dasarnya bodoh dan kita perlu motivasi dan narasi untuk menguatkan bahwasanya kualitas hidup kita itu dengan ilmu. Tentunya yang pertama adalah ilmu yang kita pelajari tentang Allah, Rasulnya, dan agama yang kita imani. Lalu ditambah pada profesi yang kita punya kecondongan pada perkara itu untuk kita maksimalkan setiap referensi. Makanya segala sesuatu dalam kehidupan kita ini kuncinya ilmu dulu. Bahkan Allah saja ingin diibadahi dengan ilmu kan? Untuk menunjukkan semangat kita di dalam mencari ilmu. Allah pun ingin diibadahi dengan ilmu. Makanya Allah turunkan kepada kita turunkan kepada kita Nabi dan Rasul, dan Allah utus kepada kita Nabi dan Rasul, dan Allah turunkan Al-Quran supaya kita beribadah dan menyembah kepada Allah itu semata-mata dengan ilmu. Makanya ketika ada seorang muslim, karakternya bukan karakter yang pembelajar pada kehidupan mereka. Kehidupan akhirat dia tidak belajar, kehidupan dunia pun dia tidak belajar. Tidak ada yang bisa diharapkan dari kebaikan orang yang terperosok di dalam kebodohan sepanjang hidupnya. Karena itulah yang menjadi pintu gerbangnya setan untuk merusak segala apapun yang dimiliki sama orang yang tidak memiliki kualitas di dalam masalah pembelajaran. Jadi pastikan bahwasanya pada kehidupan kita itu merasa bodoh itu penting. Ya, merasa bodoh itu penting supaya kalau kita merasa bodoh menghargai ilmu, menghargai majelis ta'lim, menghargai taman-taman surga, menempatkan taman-taman surga bukan hanya sebatas siraman rohani, tapi merupakan sebuah kebutuhan besar pada kehidupan kita. Karena ilmu adalah obat getir dari seluruh setiap masalah-masalah yang timbul akibat kebodohan kita. Berapa banyak perkara rusak itu karena kebodohan manusia itu sendiri. Berapa banyak kerugian didapatkan karena kebodohan manusia yang ada pada tempat itu ketika tidak menempa dirinya dalam proses pembelajaran. Makanya sampai ibadah pun rusak kalau tidak didahului dengan ilmu. Ya, makanya merasa bodoh itu merupakan perkara yang penting. Yang dibangun di atas sebuah ayat ketika Allah menegaskan manusia itu bodoh, maka jadilah sebuah tipe pembelajar yang selalu tidak pernah lelah di dalam kita belajar pada kehidupan kita. Orang yang berilmu sulit untuk ditipu. Orang yang selalu hati-hati di dalam keilmuan dan referensi tidak mudah untuk dijatuhkan, tidak mudah untuk direndahkan kalau mereka memiliki ilmu. Kalau mereka memiliki ilmu. Dan itulah yang kita harus paham. Itu yang ketiga. Makanya yang hati-hati itu yang keempat inilah yang menjadikan orang sudah bodoh, tidak merasa dirinya bodoh,
tapi merasa tahu. Nah, ini termasuk sesuatu musibah besar pada kehidupan agama. Orang yang sebenarnya bodoh, tapi tidak sadar kalau dirinya bodoh. Akhirnya apa? Dia ketika tidak merasa dirinya bodoh, merasa pintar. Selalu ngajak debat, selalu ngomong panjang lebar. Tapi ternyata tidak ada kualitas apapun dari apa yang dia sampaikan ketika tidak memahami bagaimana referensi menunjukkan kualitas kehidupan manusia. Makanya sekali lagi saya menyampaikan perkataan dari Imam Syafi'i, man lam yaduk murta'allumi sa'atan tajarra'dul jahlitul hayatihi. Siapapun mereka manusia yang tidak pernah memberikan komitmen, memberikan paksaan kepada dirinya untuk belajar sesaat, demi Allah dia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidup. Dan tentunya akan diremehkan. Apalagi dalam konteks kehidupan kita menuju kepada Allah. Sama ini, bukan dalam masalah dunia, tapi juga dalam masalah akhirat. Tentunya kita paham menuju kepada kehidupan di akhirat itu sangat-sangat membutuhkan perangkat ilmu. Surga identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan air. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا Kalau ada orang pada kehidupan mereka tidak pernah sama sekali mereka belajar, maka di surga manakah yang diharapkan pada proses hidup yang tidak pernah menganggarkan waktu dan memberikan komitmen untuk belajar? Kalau kita ingin kerja di Pertamina atau Pertamedika saja sekolahnya 16 tahun kan, 4 tahun, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Ditambah dengan 4 tahun kuliah baru bisa kerja di Pertamedika, mendapatkan posisi yang kita mau, sekolahnya 16 tahun. Itu baru kerja di sebuah kantor, apalagi ketika ingin meraih surga, maka harus dengan ilmu. Makanya seorang mukmin itu mereka membagi waktunya. Ada ilmu akhirat yang mereka prioritaskan, mereka cari pada pembekalan dan modal dia menuju kepada kematian. Harus semakin mengerti tentang Allah, semakin mengerti tentang Rasul, semakin mengerti tentang agamanya. Kemudian separuhnya pada profesi yang dia jalani dan pada potensi-potensi yang Allah berikan kepadanya dia belajar. Kalau di kedokteran dia semakin mempelajari kedokterannya dan medisnya untuk memahami ilmunya Allah yang begitu luas. Nah, ketika dia condong pada perkara IT, maka dia mempelajari IT-nya dengan benar. Kalau ilmu dunia diniatkan untuk urusan akhirat pun bisa menjadi sebuah pahala yang besar yang mengalir kepada mereka yang bersungguh-sungguh mempelajarinya. Makanya inilah poin yang pertama. Jadi poin yang pertama dari sebuah potensi, dari sebuah kendala diri. Ketika Allah menyampaikan kepada manusia bahwasanya manusia itu makhluk yang bodoh, disitulah kita akhirnya paham bahwasanya proses kebaikan manusia dimulai dari prosesnya mereka ketika mencari ilmu. Proses untuk mencari ilmu. Makanya banyak kebaikan itu ketika mendapatkan ilmu dan banyak kerusakan yang ditimbulkan. Banyak kerusakan yang ditimbulkan ketika seseorang itu tidak memiliki ilmu. Saya akan sampaikan sebuah kisah nyata bagaimana kebodohan itu bisa merusak semua perkara.
Bagaimana kebodohan itu bisa merusak perkara. Bukan hanya di tempat pekerjaan, bahkan akhirat pun bisa rusak kalau kita pada kondisi yang bodoh. Dan akhirnya kita bisa maklum kalau pintu pertama setan untuk menyesatkan manusia itu datang dari pintu kebodohan. Yaitu ada seseorang, anak muda, pernah berjalan di satu perjalanan jalan setapak bersama dengan Abu Hanifah di belakangnya. Tapi dia tidak menyadari Imam Abu Hanifah, ulama besar itu di belakangnya. Pemuda ini jalan. Ketika pemuda ini jalan, beliau melihat ada satu pohon yang banyak buahnya sedang ranum. Dia mencuri buah-buah itu. Imam Abu Hanifah yang di belakangnya melihat kelakuan dan perbuatan pemuda itu, berusaha untuk mengingatkan apa yang dilakukan salah ketika mencuri buah-buahan. Dia mencuri buah-buahan. Setelah mencuri buah-buahan, dia jalan lagi. Imam Abu Hanifah mencoba menggapai pemuda itu. Ketika pemuda itu akan digapai, dikejar oleh Imam Abu Hanifah, tidak terkejar. Ternyata di depan, pemuda itu berhenti sejenak memberikan buah-buah yang dia curi, diberikan kepada beberapa pengemis yang ada di pinggir jalan. Ketika Imam Abu Hanifah sampai kepada pemuda itu, maka Imam Abu Hanifah berkata, "Kenapa kamu mencuri?" Pemuda itu langsung mengelak dengan keras. "Kenapa? Saya mencuri tapi saya bersedekah," kata beliau. Nah, lalu dia berkata, "Saya sedekah ini mendapatkan 10 kebaikan. Saya mencuri 1 dosa. 10 kurangi 1 masih 9 kebaikan yang saya peroleh." Ini lihat, ini contoh bagaimana kebodohan itu bisa merusak semuanya. Maka jawaban dari pemuda ini ketika mengatakan sedekahnya 10 dikurangi 1 masih 9 kebaikan yang dia peroleh, maka pada saat itu Imam Abu Hanifah menjawab dengan indah, "Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu baik, tetapi tidak menerima kecuali yang baik. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi sedekahmu dengan mencuri tidak diterima sama Allah. Makanya kan juga banyak koruptor ya di negara kita. Banyak koruptor itu kalau tertangkap, banyak kata tetangganya, ini sosialnya bagus gitu. Karena mungkin banyak koruptor yang mikir kalau dia korupsi 2 miliar, 1 miliarnya dibagi 1 miliarnya untuk dia. Lalu menyangka kebaikan itu menghapuskan dosa dari korupsinya. Nah, itu kan kesalahan dari kebodohan. Jadi memang bodoh itu bisa mengarah ke banyak perkara kerusakan. Dan betapa beratnya kita kalau dalam satu komitmen pekerjaan kita ditemani sama orang yang memiliki tipe yang bodoh dan bukan tipe pembelajar. Susah sekali menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang harus dituntaskan, disempurnakan ketika datang dari orang-orang yang mereka itu selalu menikmati kebodohannya dan tidak menyadari bagaimana menyembuhkan kebodohan pada dirinya. Makanya doanya Rasulullah itu bukan hanya berlindung diri dari zina, bukan hanya berlindung diri dari khamar, bukan berlindung diri dari dosa, termasuk yang selalu berlindung, termasuk doa yang selalu Rasulullah berlindung diri itu berlindung diri dari kebodohan. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal jahilin. Ya Allah, aku berlindung diri dari kebodohan orang-orang yang bodoh. Nah, itu yang selalu kita pahami. Agama kita ini agama yang betul-betul mengarahkan setiap orang supaya mereka keluar dari sebuah kebodohan yang melekat pada dirinya ketika mereka belajar. Dan itulah fungsinya kita belajar. Karena dengan kebodohan itulah Allah menguji kita siapa yang betul-betul belajar dan tidak belajar. Makanya sampai kita mendapati perkataan Imam Syafi'i, ya, bahwasanya beliau mengatakan thalabul ilmi afdalu min salatil nafilah. Sampai kita menjumpai perkataan dari Imam Syafi'i, aku mencari ilmu lebih utama daripada aku sholat sunnah. Makanya pernah diterangkan pada kisah nyata Imam Syafi'i ketika bermalam di teman sahabatnya, semalam suntuk beliau tidak tahajud. Ketika ditanya sama sahibul bait, kenapa kamu tidak tahajud? Karena ada pertanyaan yang aku harus jawab dan aku mengulang kembali hafalan Quran untuk menjawab pertanyaan yang aku miliki. Dan itu lebih baik daripada sholat sunnah. Saking begitu besarnya kedudukan mencari ilmu, sampai lebih utama daripada apapun. Makanya kalau seseorang mencari ilmu dunia, niatannya adalah supaya bisa memberi manfaat untuk kaum muslimin, maka itu pun juga bernilai besar pahala.
Walaupun memang tidak sebesar ketika mempelajari ilmu akhirat. Tapi mempelajari ilmu dunia untuk membebaskan kebodohan supaya dia tidak menjadi objek dari penipuan, dari objek direndahkan, dihinakan, maka itu pun juga merupakan bagian dari sebuah pahala besar yang dia peroleh selama niatnya karena Allah. Ya. Sekali lagi, pintu pertama setan dalam kehidupan manusia itu, pintu pertamanya setan untuk menyesatkan manusia itu dari kebodohan. Kalau sudah bodoh, gampang. Makanya penipu itu paling senang kalau berhadapan dengan orang yang bodoh. Gampang ditekuk-tekuk, gampang untuk diarahkan, gampang dibentuk sesuai dengan kemauan dari penipu itu ketika orang tersebut tidak memiliki referensi pada kehidupan mereka. Inilah betapa hinanya kebodohan pada kehidupan manusia. Dan inilah yang menjadikan Allah menegaskan, kamu ini bodoh, manusia itu bodoh. Ketika manusia itu bodoh, maka pastikan kamu adalah tipe pembelajar. Ini poin yang pertama. Apa poin yang kedua yang kita petik dari sebuah sifat kecondongan manusia pada diri kebodohan? Insya Allah kita terangkan pada pertemuan kita berikutnya. Inilah yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga kita senantiasa memahami tentang kebodohan diri kita. Menjadi bodoh itu tidak hina selama kita menyadari kebodohan dan kita belajar. Kebodohan itu hina ketika orang yang bodoh tetapi tidak menyadari kebodohannya, lalu menikmati kebodohannya. Dan yang lebih parah dan tragis adalah justru dia bodoh tetapi dia merasa tahu. Akhirnya banyak bicara, banyak debat, banyak melakukan hal yang kontraproduktif disebabkan karena kebodohan.